Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budidaya ikan patin dan budidaya ikan nila. Banyak yang menanyakan kepada saya, apakah ikan patin dan ikan nila itu bisa disatukan dalam satu kolam? Kemudian juga ada yang menanyakan berbagai jenis ikan. Perlu teman-teman ketahui, untuk jenis ikan yang bisa disatukan dalam satu kolam, biasanya ikan yang akur, yaitu yang pertama ada ikan gurame, ikan emas, ikan nila, dan ikan patin. Keempat jenis ikan ini jika disatukan dalam satu kolam, insya Allah akan akur. Tapi tentunya populasinya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Misalkan ikan gurame disatukan dalam satu kolam dengan ikan nila, kalau bisa populasi ikan nila harus lebih sedikit dari ikan gurame. Jadi artinya ikan gurame lebih banyak. Akan tetapi di sini saya tidak akan membahas tentang ikan nila dan ikan gurame dalam satu kolam, karena menurut saya ikan gurame dan ikan nila dalam satu kolam itu kurang baik, karena bisa memperlambat pertumbuhan ikan gurame itu sendiri. Dan saya juga sudah membuat video dampak dari ikan gurame dan ikan nila disatukan dalam satu kolam. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budidaya ikan nila dan ikan patin dalam satu kolam. Dan berikut ini videonya buat teman-teman yang ingin bertanya seputar budidaya ikan, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan teman-teman semua akan saya jawab. Oke teman-teman, simak terus video ini sampai selesai agar tidak gagal fokus. Berikut ini adalah videonya dan selamat menyaksikan. Ya teman-teman, jadi inilah dia kolam ikan nila dan ikan patin yang saya satukan dalam satu kolam. Untuk populasinya sendiri di sini ikan patinnya berjumlah 1.500 ekor, sedangkan untuk ikan nilanya berjumlah kurang lebih 6.000 ekor. Ini awal mulanya ini adalah kolam nila ya teman-teman. Terus kemudian saya berinisiatif untuk menyatukan antara ikan nila dan ikan patin. Tentunya sebelum saya menyatukan ikan nila dan ikan patin ini dalam satu kolam, saya mencari informasi mengenai ikan patin dan ikan nila disatukan dalam satu kolam. Apakah bisa ikan nila dan ikan patin itu disatukan dalam satu kolam? Dan ternyata yang saya dapat informasinya tersebut, ikan nila dan ikan patin itu memang ikan yang akur. Berbeda halnya dengan ikan lele. Ikan lele adalah ikan yang kanibal ataupun ikan predator, sedangkan ikan patin dia bukan ikan yang tipikal predator teman-teman. Jadi bisa bersahabat dengan ikan nila ini. Sebenarnya jika memang ingin benar-benar usaha budidaya, harusnya dalam satu kolam itu tidak boleh dicampur dengan jenis ikan lainnya. Karena di sini saya menanam ikan nila yang bisa dibilang nanggung, hanya 6.000 ekor. Kemudian jika ingin saya tambahkan lagi, akan otomatis akan berbeda ukuran. Jadi saya berpikir atau berinisiatif untuk membeli benih ikan patin dan kemudian disatukan dalam satu kolam ini. Untuk benih ikan patinnya sendiri ini ukurannya sekitar 4-5 in atau sebesar ukuran 2 jari ya teman-teman. Kemudian untuk ikan nilanya ini sendiri di sini kolam ini sudah berukuran 3 jari sampai ada yang ukuran 4 jari teman-teman. Jadi ini ukurannya lebih besar ikan nila dibandingkan dengan ikan patin. Sedangkan untuk pakannya sendiri di sini selain saya memberikan pakan pelet, saya juga memberikan pakan alternatif dengan menggunakan sisa-sisa nasi yang tidak habis. Jadi sisa-sisa nasi di rumah saya yang tidak habis, saya bisa memberikan pakan ke ikan nila dan juga ikan patin. Untuk pakan alternatif selanjutnya saya sering menggunakan daun-daunan. Untuk daun-daunan sendiri saya gunakan daun singkong dan juga daun kangkung teman-teman. Untuk daun-daunan sendiri hanya ikan nilanya saja yang memakan pakan alternatif ini, sedangkan ikan patin dia tidak akan memakan daun-daunan. Oleh sebab itu saya
memberikan pakan tambahan dengan daun-daunan agar ikan patin tidak ikut makan pakan ikan nila, teman-teman. Karena jika sama-sama suka, otomatis ikan nila akan kalah cepat dibandingkan dengan ikan patin itu sendiri, teman-teman. Ikan patin ini untuk dikasih makan seperti pelet ini lebih agresif dibandingkan dengan ikan nila. Jadi saya rasa harus diperlukan pakan tambahan, yaitu dengan cara daun-daunan agar si patin ini tidak memakan apa yang menjadi makanan ikan nila, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui ya, untuk ikan nila itu adalah ikan jenis ikan omnivora, sedangkan ikan patin bukan jenis ikan omnivora. Lantas bagaimana jika disatukan ini, apakah ada ikan nila ataupun ikan patin yang mati? Dan alhamdulillah hasilnya di sini kolam saya ini tidak ada ikan nila ataupun ikan patin yang mati. Artinya ikan nila dan ikan patin memang bersahabat. Jadi alhamdulillah aman-aman saja untuk disatukan dalam satu kolam seperti ini, teman-teman. Kemudian alasan yang selanjutnya kenapa saya menyatukan ikan nila dan ikan patin ini. Ikan nila dan ikan patin itu bisa dibilang tergolong lama panennya, teman-teman. Jadi kisaran 4 bulan sampai 6 bulan masa pemeliharaan baru ikan patin dan ikan nila ini bisa dipanen. Oleh sebab itu saya menyatukan ikan patin dan ikan nila ini dalam satu kolam agar nanti ketika panen saya bisa memanen dua ikan ini, ikan patin dan ikan nila akan berbarengan panennya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Untuk pertanyaan dari teman-teman semua udah saya jawab di video ini, apakah ikan nila dan ikan patin bisa disatukan dalam satu kolam, dan jawabannya dan hasilnya memang bisa disatukan dalam satu kolam. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.